Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Apriani. Pada kesempatan kali ini akan memberikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 1, yaitu menyusun prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan aktivitas atau kegiatan. Disadari atau tidak kita sadari, kita bertindak sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai. Mengapa ya kita harus bertindak sesuai prosedur? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dengan sebuah prosedur. Misalnya, ketika membuat mie instan. Dalam kemasan mie instan, terdapat prosedur pembuatannya, agar kita tidak salah dalam pengolahannya. Pentingkah kita tahu prosedur? Oke, mari kita belajar bersama membahas teks prosedur. Di sini terdapat peta konsepnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, menganalisis struktur dan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Nah, tahukah kamu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, berikut contoh prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Kalian simak baik-baik ya. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, apakah kalian sudah paham prosedur atau langkah-langkah menghidupkan dan mematikan komputer? Nah, itu merupakan contoh dari prosedur. Sekarang kita beralih ke struktur teks prosedur. Ada 4, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan
yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Yang keempat, penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, kemudian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Artinya, kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita membahas macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, pada pembahasan kita kali ini dicukupkan sekian ya. Apabila ada yang tidak mengerti atau kurang paham atau yang ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi ibu melalui WhatsApp. Demikian materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.